Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya. Ya, untuk melanjutkan materi pada minggu kemarin, kita akan membahas aksiologi ilmu ya pada kesempatan kali ini. Yang mana kita awali terlebih dahulu dengan mendefinisikan aksiologi itu sendiri ya. Aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya dua kata, aksios dan logos. Yang mana aksios ini merupakan nilai dan logos ini merupakan teori yang ketika digabungkan menjadi satu adalah teori nilai. Kalau menurut bahasa itu ada dua ya, bahasa Inggris sama bahasa Yunani. Kalau nilai itu bahasa Inggrisnya adalah value atau value ya. Kalau bahasa Yunani-nya adalah axios. Dalam Encyclopedia of Philosophy ya, nilai dibagi menjadi tiga bentuk ya. Yang pertama itu nilai digunakan untuk kata benda abstrak seperti baik, buruk, menarik, kebenaran, kesucian, itu masuk ke dalam bentuk nilai untuk kata benda abstrak ya. Kata nilai digunakan sebagai kata benda yang konkret, sering digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang bernilai. Semisal nilai dia berapa, nilaimu berapa, nilai benda itu berapa, seperti itu ya. Kata nilai digunakan untuk kata kerja ya, memberi nilai, dinilai, sinonim dengan evaluasi, seperti itu. Ini tiga bentuk dari nilai itu sendiri ya. Kita masuk kepada pendekatan dalam nilai atau dalam aksiologi itu sendiri ya. Karena aksiologi kan tadi adalah nilai teori atau teori tentang nilai ya. Jadi pendekatannya ini menurut Katsoff ya ada tiga macam. Yang pertama pendekatan subjektivisme, yang kedua pendekatan objektivisme, yang ketiga pendekatan objektivisme metafisik ya. Yang mana di sini pendekatan subjektivisme merupakan nilai reaksi ya yang diberikan manusia sebagai pelaku berdasarkan pengalaman. Jadi seseorang mendapatkan pengalaman, reaksi dari adanya pengalaman itu ini diposisikan sebagai subjektivisme ilmu atau subjektivisme pendekatan subjektivisme, seperti itu. Yang kedua pendekatan objektivisme logis, yang mana dimana nilai ini merupakan ekstensi dari logika yang dapat diketahui melalui akal. Jadi dengan akal kita menggali dari nilai itu sendiri. Esensi logika itu akan menggali sebuah nilai, seperti itu. Yang ketiga adalah pendekatan objektivisme metafisik ya. Objektivisme metafisik ini di mana nilai merupakan unsur objektif yang menyusun kenyataan. Jadi kenyataan itu tersusun dari nilai ya, nilai-nilai. Jadi ada unsur-unsur objektif yang menyusun adanya kenyataan, yaitu nilai itu di situ, seperti itu. Ini menurut Katsoff ya. Lalu macamnya apa aja sih dalam aksiologi itu ya? Aksiologi nilai itu macamnya apa aja ya? Ada dua ya. Yang pertama itu etika, yang kedua itu estetika. Jadi aksiologi itu terbagi menjadi dua macam ya. Macam nilainya ada dua, etika dan estetika. Sedangkan etika itu sendiri terbagi menjadi 6 aliran ya, dan estetika itu menjadi dua pendapat. Ini pendapatnya Katsoff ya di sini ya. Ya, kita masuk kepada etika terlebih dahulu ya. Sebenarnya etika itu apa sih ya? Etika ini merupakan cabang ya. Ini merupakan cabang dari filsafat aksiologi. Ini membahas terkait moral ya. Jadi kajian ini fokus pada perilaku, norma dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas atau tertentu di masyarakat. Ini yang disebut dengan etika itu sendiri. Jadi etika dalam hal ini dalam aksiologi itu seperti itu ya. Jadi cabang filsafat aksiologi seperti itu. Sehingga sentral pembicaraannya adalah nilai betul dan salahnya, arti, moral, dan immoral, seperti itu ya. Karena yang menjadi permasalahan dalam etika ini adalah mengenai kebaikan, keadilan, dan sebagainya. Karena apa ya tadi itu, dia menilai fokus pada perilaku, norma, sama adat istiadat yang berlaku pada suatu tempat atau komunitas, seperti itu. Ya, aliran yang ada pada etika itu ada 6 ya. Tapi sebelum kita masuk penjelasan terhadap setiap alirannya, kita bahas dulu terkait objeknya. Sebenarnya objek etika itu apa sih ya? Sebenarnya objek etika ini adalah pernyataan-pernyataan moral ya, yang merupakan perwujudan dari pandangan-pandangan ya, dan persoalan-persoalan dalam bidang moral. Jadi segala sesuatu yang berbentuk pernyataan moral ya, itu yang merupakan perwujudan dari
pandangan-pandangan dan persoalan yang ada dalam bidang moral ini disebut dengan objek dari etika. Jadi objeknya adalah pernyataan-pernyataan moral. Nah, pernyataan moral ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tentang tindakan manusia, dan yang kedua tentang pernyataan tentang manusia itu sendiri. Contohnya seperti ini, watak, motif, atau maksudnya itu sendiri ya. Jadi seperti itu. Jadi pernyataan ada dua ya. Ingat-ingat tentang tindakan manusia sama tentang pernyataan tentang manusia itu sendiri, seperti itu. Ini pernyataan moral ini yang menjadi objek dari etika ya. Ya, kita masuk kepada aliran dalam etika. Satu itu naturalisme ya. Dimana ini perbuatan ya, perbuatan baik menurut aliran ini merupakan perbuatan yang sesuai dengan natur manusia. Nah, contoh semisal hewan-hewan ini menuju tujuan yang nalurinya ya, maka manusia dengan akalnya. Jadi hewan ini menggunakan tujuan atau menuju tujuan itu dengan nalurinya. Terus maka manusia itu dengan akalnya, seperti itu ya. Lanjut kepada aliran yang hedonisme, seperti itu ya. Hedonisme ini perbuatan baik itu adalah yang menimbulkan hedon atau kenikmatan atau kelezatan. Ini menurut aliran hedonisme ya. Jadi perbuatan baik itu yang menimbulkan kenikmatan atau kelezatan, itu menurut aliran ini. Contohnya seperti ini. Tujuan manusia adalah untuk mencari kelezatan. Nah, kita tidak dapat mengatakan bahwa segala sesuatu yang lezat adalah baik. Karena apa? Tapi ini menurut Epicurus ya. Epicurus itu sebenarnya setiap yang lezat adalah baik dan semua jalan kepadanya adalah baik, seperti itu. Ini menurut Epicurus ya. Tapi sebenarnya kita nggak bisa ya menentukan setiap kelezatan itu adalah segala perbuatan adalah hal yang baik, seperti itu. Ini kan menurut hedonisme. Jadi perbuatan baik itu adalah segala yang menimbulkan kelezatan atau kenikmatan. Kalau dari aliran utilitarisme ya, aliran utilitarisme ini menilai baik buruknya perbuatan itu dari kecil dan besarnya manfaat bagi manusia ya. Jadi etika menurut aliran ini ya, mencapai kesenangan hidup sebanyak mungkin ya, baik dilihat dari segi quality ataupun quantity-nya. Jadi semakin banyak kemanfaatan yang dibuat manusia itu semakin dinilai baik oleh aliran ini, utilitarisme ya. Lanjut kepada aliran idealisme ya. Aliran idealisme ini merupakan wujud ya, atau wujud ini dalam aliran ini adalah yang paling dalam menurut aliran ini. Karena apa? Kenyataan yang bersifat kerohanian. Jadi segala sesuatunya itu yang real atau yang kelihatan itu tidak menjadi hal yang pokok, tapi hal yang pokok itu adalah dalam bersifat kerohanian. Karena pada masalah etika ya, perbuatan manusia harusnya tidak terikat pada sebab musabab lahir ya. Jadi yang tanpa kaji itu tidak, tetapi setiap perbuatan manusia itu harusnya terikat pada prinsip kerohaniannya yang lebih tinggi. Jadi tidak ada ikatan antara yang kelihatan dengan yang kelihatan, tapi justru malah yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan atau rohaninya itu sendiri. Contohnya seperti ini ya. Akal yang menjadi pedoman untuk bertindak ya sehari-hari untuk dirinya dan masyarakat. Jadi akal itu di dalam kan ada kerohanian, dan bagaimana akal itu akan mengelola perbuatan kita sehari-hari. Nah, itu antara kaitannya dengan yang tampak. Jadi akal kita digunakan di dalam, terus ketampak atau tindakan itu keluar dari kerohanian kita, baikkah atau burukkah apa yang akan kita lakukan setiap hari, seperti itu. Vitalisme atau aliran inilah aliran yang kelima ya dari aksiologi, di mana menilai baik buruknya perbuatan manusia ini memakai ukuran ada tidaknya daya hidup. Jadi dinilai itu baik buruknya itu kalau nggak ada tindakannya, daya hidupnya, ukuran ada tindak hidupnya itu semakin sedikit ya. Jadi manusia itu menilai baik buruknya perbuatan manusia memakai ukuran ada tidaknya daya hidup, seperti itu, yang maksimum untuk mengendalikan perbuatan itu. Jadi ada nggak sih seorang yang berusaha untuk menahan sesuatu yang tidak baik. Nah seperti itu. Kalau dia semakin punya daya hidup yang sedemikian rupa atau semakin semakin tahan dengan segala sesuatu yang menggodanya, seperti itu ya kalau bahasa ininya. Nah ini ada nama semakin tinggi nilai seseorang ini dalam aliran vitalisme, seperti itu. Aliran teologis ya. Aliran teologis ini menilai ukuran baik dan buruknya dalam perbuatan manusia itu dengan pernyataan ya.
apakah dia sudah sesuai dengan perintah Tuhan atau sebaliknya, malah justru dia belum sesuai dengan perintah Tuhan, seperti itu. Ini adalah aliran teologis. Jadi semakin sesuai dengan yang diperintah dengan Tuhan, kalau di sini yang dimaksud adalah sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau sudah sesuai berarti semakin tinggi nilai baik bagi mereka. Tapi kalau semakin kebaliknya berarti semakin kebalik juga nilai dari orang tersebut. Ini menurut aliran teologis, seperti itu. Kita sekarang masuk ke estetika ya. Estetika ini apa sih ya? Estetika itu sering ya kita mendengar bahwasanya estetika dari sebuah bunga, seperti itu kan ya. Estetika ini merupakan suatu cabang ya. Kalau di sini ya, kalau di luar pembahasan ini ya diartikan dengan keindahan seperti ya. Kalau di estetika filsafat ini juga masih sedikit mengaitkan terkait keindahan seperti itu ya. Ini merupakan suatu cabang filsafat yang berkaitan dengan seni ya, yang membahas tentang keindahan ya kan. Jadi keindahan juga dibahas di sini ya. Keindahan ini ya mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis ya, dalam suatu hubungan yang utuh dan menyeluruh. Ini yang dimaksud dengan keindahan di sini ya. Jadi keindahan yang mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu hubungan yang utuh dan menyeluruh. Ini keindahan yang dimaksud dalam aksiologi ya, atau dalam aksiologi estetika seperti itu. Ya, maksudnya adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus juga mempunyai kepribadian. Karena apa tadi? Masih kaitannya dengan pendapat dari aliran etika itu sendiri ya, yang berbagai tadi, yang tidak menghilangkan kerohanian seperti itu ya. Jadi bukan hanya melihat yang tampak atau sebab musabab dari yang lahir saja, tapi juga yang ada esensi di dalamnya seperti itu ya. Jadi yang tertata atau unsur-unsur yang tertata tertib secara harmonis untuk menimbulkan suatu hubungan yang utuh dan menyeluruh seperti itu. Bukan hanya yang tampak saja, tapi kok bisa tampak, kenapa di dalamnya itu, dan sebenarnya ada esensi apa di dalamnya. Nah, itu di situ dibahas dengan estetika, keindahan suatu unsur yang menggabungkan segala sesuatu untuk menimbulkan keindahan seperti itu ya. Yang terakhir terkait macam estetika ya. Macam estetika ada dua ya. Yang pertama terkait keindahan sebagai rasa nikmat yang diobjektifisikan ya. Maksudnya adalah di sini objek di sini bukan merupakan suatu kualitas objek ya, melainkan suatu yang bersangkutan dengan perasaan. Karena apa? Ini suatu keindahan seperti itu. Jadi bukan objeknya ya, tapi kita melihat dari keindahannya. Karena tidak semua yang terlihat itu terlihat lebih indah ketika kita tidak memahami esensi dari dalamnya itu sendiri seperti itu. Unsur pembentuknya atau unsur yang membentuk suatu itu ya. Keindahan sebagai objek tangkapan akali ya, seperti ini. Keindahan membentuk atau menimbulkan kesenangan pada akal. Dengan melihat kita akan ketika sesuatu itu indah, pasti kita akan menimbulkan kebahagiaan ya. Kebahagiaan pada diri kita ya, terutama itu bersumber pada akal gitu ya. Kedua itu akal tercermin dalam keindahan ya. Jadi sebagai keindahan itu keindahan itu tercermin dalam akal itu tercermin dalam keindahan. Jadi sesuatu yang dipikirkan oleh akal itu tercermin di situ ya. Jadi keindahan itu akibat dari adanya suatu akal. Kita memandang sesuatu itu tergantung akal kita. Sesuatu yang jelek itu tidak mesti tampak atau dinilai jelek oleh akal, karena akal itu punya akalnya masing-masing ya. Setiap orang juga punya akal masing-masing dan punya tipe bagaimana dia mengarahkan atau menata akalnya masing-masing. Karena yang kadang-kadang terlihat sudah bulukan malah justru terlihat lebih indah, punya keindahan estetik sebagai dari nilai estetiknya lebih ada di situ, keindahan. Karena barang-barang jadul contohnya ya, semakin jadul semakin terlihat lebih indah, itu kalau menurut orang-orang yang menyukai keindahan atau estetika seperti itu ya. Ya, ini penjelasan sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di komentar ya. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.